Hari ini Sabtu 5 Juli 2025, kembali kita bersama berhimpun menghadap Allah untuk menyaksikan akan pemberkatan perkawinan saudara kekasih kita Daniel Tresna Darmansyah Mapelei, sarjana perencanaan wilayah dan kota, dengan Restu Mangiri Paembonan, ahli Madya Gizi. Adapun susunan acara kita saat ini, yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah pemberkatan perkawinan, yang ketiga ucapan terima kasih dari keluarga, keempat sesi foto dan penutup. Dan kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah pemberkatan perkawinan yang akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung, sarjana teologi, magister manajemen. Sidang jemaat yang terkasih, hari ini Sabtu 5 Juli 2025 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya, selaku persekutuan orang beriman, kita akan memohonkan rahmat Allah dan mengantar sepasang kekasih yang akan mengucapkan janji setia pada pemberkatan nikah kudus di hadapan Tuhan dan jemaat. Daniel Tresna Darmansyah Mapelei dan Restu Mangiri Paembonan dalam satu persekutuan bersama kedua mempelai serta seluruh rumpun keluarga. Kini datang menghadap Tuhan dan memohon berkat-Nya. Ketika cinta datang menyapa setiap insan, semua terasa begitu indah. Ketika cinta memuji setiap insan, semua terasa begitu manis. Ketika cinta mempertemukan tali kasih antara dua insan, semua terasa semakin bahagia. Daniel Tresna Darmansyah Mapelei dengan Restu Mangiri Paembonan, semua akan terasa sempurna dengan sukacita dan kasih dari Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup kita. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita menyambut mempelai yang akan mengikat janji perkawinan di hadapan Tuhan, memasuki ruang ibadah. Today I will walk
bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Saudara-saudara jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut, bahwa bila tak ada halangan, Saudara Daniel Tresna de Mapile dengan Saudari Restu Mangiri Paimbonan akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah saat ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Daniel Tresna Darmansyah Mapilei dengan Saudari Restu Mangiri Paimbonan saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Dan bagimu juga. Saudara-saudara, dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu
Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan hidup. Ya Tuhan, pada hari ini mari kita bersama-sama dengan kedua mempelai mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah mengasihi yang saya baca dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. ya Tuhan, pada hari ini Perintah baru PKJ 275.
Kita akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, menjadi pedoman untuk menjalani hidup ini, terlebih dalam rumah tangga yang akan dibentuk oleh saudara Daniel dan Restu hari ini. Mari kita siapkan kehidupan kita, hati kita dengan baik. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Allah pengasih, atas segala rahmat tuntunanmu yang luar biasa kami nikmati, yang boleh kami saksikan hari ini melalui niat kudus dari anak saudara kekasih kami Daniel dan Restu. Tuhan perkenan hari ini menghimpunkan kami di hadapan-Mu, di pelataran-Mu yang kudus, membawa pengharapan tentang perkawinan mereka sebagai wujud pengakuan bahwa Tuhanlah yang membentuk perkawinan ini melalui Daniel dan Restu. Karena itu Engkau kami hormati, dan di tengah-tengah sukacita mengagungkan Engkau di hari ini atas berkat-Mu, atas penciptaan-Mu melalui perkawinan saudara Daniel dan Restu. Kami menyediakan hidup kami untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah anak-anak-Mu yang terbatas, yang lemah. Kami butuh pertolongan-Mu. Mari Allah Roh Kudus menolong kami untuk dapat mendengar dengan baik, menerima firman-Mu, menjadi pedoman hidup bagi kami sekalian, terlebih bagi keluarga yang terbentuk hari ini, saudara Daniel dan Restu. Kiranya menjadikan firman-Mu pegangan di setiap keberadaan hidup. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan baik. Biarlah kiranya hamba boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh menerima apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, Bapa, kami telah sedia mendengar Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang saya akan baca dari Matius 19 ayat 4 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Terus dikatakan orang berbahagia adalah orang yang senantiasa memelihara firman Tuhan, dalam artian melakukan dalam setiap keadaan hidup. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup. Maka firman Tuhan itu akan mengantar kita menikmati kebahagiaan. Amin. Saya mencoba dalam tema firman Tuhan ini, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya percaya saudara-saudara, terlebih Daniel dan Restu hari ini mereka punya impian. Sekiranya rumah tangga mereka langgeng sampai maut yang memisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah salah satu hal yang dikhawatirkan
ketika ada anak, ada saudara, ada keluarga kita memulai perjalanan dalam rumah tangga, yang dikhawatirkan adalah nanti ada masalah, dan pasti ada masalah. Daniel dan Restu, pasti ada pergumulan, lalu tidak mampu menghadapinya. Maka yang dikhawatirkan adalah mereka bisa bercerai. Dan memang salah satu ancaman terbesar menjalani sebuah persekutuan hidup, baik itu perkawinan, persekutuan jemaat, persekutuan masyarakat, persekutuan keluarga besar. Kalau rumah tangga, ancamannya adalah perceraian. Kalau sebuah persekutuan, ancamannya adalah perpecahan. Mengapa terjadi perceraian? Mengapa terjadi perpecahan? Ini persoalannya. Karena kita tidak menghidupi firman Tuhan. Hidup ini dengan segala hal yang kita hadapi setiap waktu, setiap hari, selalu berhadapan dengan masalah dan pergumulan. Biasa, apa si padari mono, apa si bi itikri, napi ipi imotu penanta. Itu masalah. Demikian juga dalam rumah tangga, Daniel dan Restu. Hal-hal kecil bisa potensi dikembangkan oleh iblis untuk menghancurkan kita. Mengapa seperti itu? Sekali lagi karena tidak menghidupi firman Tuhan. Yakin dalam itu tahu. Menghidupi firman Tuhan nanti mama masalah. Tapi kadang memang kita tidak dipimpin oleh roh menjalani hidup ini. Tapi kita dipimpin oleh keinginan kita. Kita tidak mau dikecewakan dan lain sebagainya dalam menjalani hidup ini. Maka timbullah keakuan dalam kehidupan kita. Mari belajar firman Tuhan hari ini. Yang kita baca itu sebenarnya judulnya perceraian, tapi saya tidak mau menyampaikan perceraian karena membentuk sebuah keluarga itu kerinduan kita supaya langgeng. Karena itu saya hanya baca ayat 4 tadi sampai 6 bacaan kita. Nah, kalau kita perhatikan ayat 5, ini inti. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ada 3 pokok penting dalam pengajaran pengakuan gereja Toraja ini. 3 aspek yang harus dihayati benar-benar ketika kita mau menjalani perkawinan dengan baik. Pertama, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Saudara-saudara, ini bukan berarti memutuskan hubungan. Ketika kita sudah diantar oleh orang tua kita masuk dalam perkawinan, putus hubungan sama sekali, tidak. Tidak seperti itu. Tetapi ada 2 hal. Yang pertama, Daniel harus menjadikan istrimu menjadi yang utama, bukan lagi orang tua. Itu yang mau dikatakan. Prioritas baru Daniel adalah mengutamakan selalu dan selalu Restu dalam segala keadaan hidup. Yang kedua, Daniel harus siap memimpin rumah tangga ini. Tidak bergantung terus kepada orang tua. Sidik-sidik, malela kotoma tua mekutana sidik-sidik. Biasa duka toh. Natamay kamalaman. Ke sidik-sidik, malela mekutana la kotoma tua sidik-sidik. Itu yang penting. Kalau seorang laki-laki akan meninggalkan ibunya dan ayahnya, bukan memutuskan hubungan, tetapi ada yang sudah prioritas.
Yang berikut di ayat 5 ini bersatu dengan istrinya. Secara harafiah dalam bahasa Ibrani kata bersatu, hebdabak, yang berarti melekat erat. Apa ratu melekat erat? Seperti lem yang sangat kuat. Ini menggambarkan tentang ikatan kasih, komitmen, kesetiaan, dan persatuan. Persatuan jiwa raga antara suami istri seperti lem. Melekat erat. Tidak ada lagi celah. Betul-betul melekat. Nah, karena itu dalam bimbingan pastoral saya katakan ke Daniel dan Restu, segala kelemahan-kelemahan yang ada, yang selama ini menjadi kesenanganmu secara pribadi, pelan-pelan diminimalkan. Seperti kelemahannya Daniel adalah suka merokok. Tapi saya katakan jangan langsung hilangkan rokokmu, nanti jadi penyakit juga. Tapi pelan tapi pasti dikurangi dan pada waktunya akan selesai, hilang. Karena kita kan mau melekat, mau bersatu dengan istri. Segala yang menjadi keegoisan pribadi selama ini harus ditinggalkan. Itu bersatu dengan istri, tidak hanya secara seksual. Kemudian yang berikut, menjadi satu daging. Banyak orang mengatakan ini perkara seksual. Tidak hanya perkara seksual, tetapi menjadi satu daging ini melambangkan persatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Bukan hanya secara fisik, tetapi emosional, spiritual, sosial. Karena itu saya katakan ke Daniel dan Restu, kamu ini menikah bukan hanya kesenanganmu, bukan hanya untuk kebahagiaanmu, tetapi kehadiran kalian berdua mengikat janji setia nantinya. Ini untuk menyenangkan orang tua, menyenangkan keluarga, menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Itu penting. Kalau tidak menyenangkan, walaupun kita senang berdua, kalian berdua senang tapi tidak menyenangkan saudara, orang tua, itu potensi menjadi alat iblis untuk menghancurkan kalian. Nah, dengan demikian saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Ada beberapa penekanan penting mengenai perkawinan. Yang pertama, kita harus memahami bahwa perkawinan ini adalah rancangan Allah sejak semula. Karena itu tema kita, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan Yesus dalam bacaan kita tadi mengutip Kitab Kejadian 2 ayat 24, di ayat 5 jelas bacaan kita menegaskan bahwa perkawinan bukanlah ciptaan budaya, bukan hanya kesepakatan manusia semata, melainkan perkawinan adalah rancangan Allah sendiri. Karena itu melalui perkawinan ini terlihat nyata bagi kita bahwa Allah terus mencipta dalam kehidupan manusia. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, untuk menjadi satu. Dalam gereja kita belum ada pernikahan sejenis, tetapi pernikahan lawan jenis. Itu berarti ada dua pribadi yang unik antara laki-laki dan perempuan diperjumpakan dalam perkawinan. Dengan latar belakang berbeda-beda, karakter dan impian pun berbeda. Itu dipersatukan sekarang menjadi satu daging. Dan karena itu, kalau kita pikir-pikir perkawinan itu begitu dahsyat perbuatan Tuhan di dalamnya, karya Tuhan yang luar biasa. Hari ini Daniel, kamu menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan melalui perkawinanmu. Alami kedahsyatan Tuhan itu mencipta perkawinan saudara.
Nah, kalau kita mengalami sebuah yang luar biasa dalam hidup ini, apa yang terjadi dalam batin kita? Pasti kita mau merespon sesuatu yang luar biasa, itu direspon juga dengan sesuatu yang luar biasa dari hidup kita. Bagaimana mensyukurinya? Yang kedua dari firman Tuhan ini yang kita pelajari adalah perkawinan berarti meninggalkan dan bersatu. Jelas dalam firman Tuhan tadi, perkawinan berarti laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sekali lagi, bukan berarti Daniel akan memutuskan hubungan dengan orang tua, bukan. Tetapi Daniel sekarang harus belajar menandai sebuah prioritas baru dalam hidup sebagai suami dan istri. Demikian juga sebaliknya Restu. Sebagai istri, sekarang saudara harus belajar apa prioritas utamamu. Suami dan istri, istri dan suami kini menjadi keluarga inti yang saling mendahulukan. Karena itu pesan kepada kamu berdua, Daniel dan Restu, bahwa dalam segala keputusan dan tantangan yang dihadapi, belajarlah untuk saling mendengarkan dan saling mendahulukan pasangan. Dan di atas semuanya itu, mintalah tuntunan Tuhan. Karena apa? Saling memprioritaskan pasangan, mendahulukan pasangan. Karena hari ini kalian menjadi satu tubuh dalam perkawinan. Dan yang akan memandu kalian adalah kuasa Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perkawinan berarti menjadi satu, utuh, lengket. Dan itu berarti Daniel dan Restu bukan lagi dua, tetapi satu. Dalam matematika 1 tambah 1 2. Tapi dalam perkawinan 1 tambah 1 menjadi 1. Jadi memang tidak sama dunia dengan penilaian Allah. Karena itu kalian dipanggil untuk hidup dalam kesatuan yang tidak hanya fisik, tetapi sekali lagi emosional, spiritual, dan sosial. Semua ini tidak mudah kita lakukan dalam hidup rumah tangga. 3 hal tadi. Sebab memang menyatukan dua pribadi, 2 keluarga besar disatukan. Saudara-saudara harus dengan pengorbanan dan kasih. Pengorbanan dan kasih yang sejati. Kasih yang sejati bukan sekadar perasaan, tetapi keputusan atau komitmen untuk tetap setia dalam suka duka. Mengapa? Karena kita semua secara khusus, Daniel dan Restu, kita semua ini, kita tahu bahwa sebagai suami istri, kita dipanggil untuk saling mengasihi dengan kasih yang tak bersyarat. Apa dasarnya? Kasih yang harus kita lakukan dalam pernikahan kita, dalam perkawinan kita, dalam keluarga, kedua belah pihak, kasih tak bersyarat. Dasarnya adalah Kristus telah mengasihi kita, telah mengasihi jemaat, telah mengasihi keluarga, telah mengasihi secara pribadi rumah tangga kita tanpa syarat. Yesus sudah mengasihi kita tanpa syarat, dan ini yang harus kita pedomani dalam perjumpaan-perjumpaan, membangun relasi, terlebih relasi dalam perkawinan. Sehingga nantinya perkawinan Daniel dan Restu hari ini bisa disebut sebagai perkawinan ikatan kudus. Kalau ikatan kudus itu berarti
sudah menjalani proses dan terus menghadapi proses untuk terus dimurnikan. Sehingga tidak dapat dipisahkan lagi oleh apapun. Dan inilah yang diikrarkan dalam janji yang nanti Daniel dan Restu akan berdiri ucapkan itu di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, di hadapan saudara-saudara dan keluarga, bahkan jemaat. Janji untuk saling mengasihi dengan kasih yang tak bersyarat. Supaya untuk bisa menghidupi dan melakukan kasih yang tak bersyarat dalam hidup ini, selalu dan selalu dibutuhkan adalah kerendahan hati. Umpama dia ngopena ke bahasa Toraya. Pertanyaannya, coba kita balik kepada diri kita masing-masing. Betulkah kita sudah menjalani hidup ini dalam kerendahan hati? Kerendahan hati adalah kunci sukses untuk mendapatkan berkat Tuhan. Dan itu yang menjadi isi dari ikrar janji setia dalam perkawinan. Perlu kerendahan hati untuk menggapai itu. Kalau orang mau bertanya, bagaimana supaya bahagia dalam rumah tangga? Ini semua yang telah saya sampaikan menjadi hal yang patut dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kerendahan hati itu dilanjutkan dengan saling melengkapi, melayani, mengampuni, dan tetap saling menguatkan untuk bertahan dalam menghadapi badai-badai yang bisa saja hadir dalam rumah tangga. Untuk bisa demikian, saudara-saudara, penting mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan latar belakang, jangan andalkan kekayaan, jangan andalkan jabatan, jangan andalkan kuasa. Semua itu akan menghancurkan kita. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, apa tak mengerti, bisa tak mengerti, bisa tak pahami. Mengandalkan Tuhan berarti bersandar pada Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Bagaimana caranya? Dengan doa bersama, dengan ibadah bersama, dengan terus bertanya kepada Tuhan, jangan bertanya kepada orang-orang yang punya kuasa, tetapi bertanya kepada Tuhan. Mengapa? Tuhan sumber hidup, Tuhan sumber berkat, Tuhan yang akan memberi inspirasi hikmat untuk bisa menjalani hidup ini, untuk tiba pada visi, yaitu kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan kita. Karena itu misi-misi yang harus dilakukan dengan satu kata, mengandalkan Tuhan. Doa bersama, ibadah bersama. Saya uraikan pada saat kami belajar terakhir tentang spiritualitas keluarga Kristen kepada Daniel dan Restu. Ada saat teduh, ada doa bersama, ada doa pribadi. Perlu kita doa pribadi, mendoakan pasangan hidup kita, mendoakan orang tua kita, saudara-saudara kita. Perlu. Itu cara bahwa kita berserah, bersandar pada Tuhan atau mengandalkan Tuhan menjalani hidup ini. Tidak mengandalkan latar belakang kita. Karena itu saudara Daniel dan Restu, ingatlah selalu bahwa Tuhan yang mempersatukan kalian, Dia pula yang akan menolong dalam menjalani rumah tangga. Teruslah berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah berjalan sendiri. Karena siapa kita? Banyak kali kita alpa tentang kehendaknya. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan memberi pertolongan tepat pada waktunya dalam hidup ini. Dan itu akan mengantar kita pada kebahagiaan. Selamat bagi Daniel dan Restu, selamat bagi kedua orang tua, bagi sanak saudara. Mengapa saya sampaikan selamat? Tidak mudah masuk perkawinan, itu melalui perjuangan. Dan lanjutkanlah perjuanganmu. Tentu Daniel dan Restu selalu berdoa, kiranya Tuhan
bisa mengantar pada jenjang perkawinan. Jangan hanya sampai hari ini doamu, tapi lanjutkanlah itu dalam segala musim perjalanan rumah tangga saudara. Saudara akan dibahagiakan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan dan amin firman-Nya. Berbahagia tiap rumah tangga. Kidung Jemaat 318. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang selalu diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama mendengarkan amanat dari perkawinan. Mempelai laki-laki Saudara Daniel Tresna Darmansia Mapilei dan saudari kekasih Saudari Restu Mangiri Paimbonan. Dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung dan malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Daniel dan Restu, saya silahkan berdiri. Mempelai laki-laki Saudara Daniel Tresna Darmansia Mapilei, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Saudari Restu Mangiri Paimbonan, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu
memelihara rumah tangga, dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu saudara Daniel Tresna Darmansyah Mapilei dan saudari Restu Mangiri Paimbonan, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilakan kedua mempelai berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Daniel Tresna Darmansyah Mapilei, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudari Restu Mangiri Paimbonan yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Saudari Restu Mangiri Paimbonan, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudara Daniel Tresna Darmansyah Mapilei yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia, menjadi tema khotbah kita hari ini. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Silahkan berlutut. Berkatnya
disahkan dan cincin ini namanya cincin ini sudah dimurnikan. Jadi sudah diproses. Rumah tangga juga selalu memproses restu nanti dengan Daniel. Tetapi andalkanlah Tuhan, bersandarlah padanya, libatkan Tuhan dalam setiap keadaan hidupmu. Cincin ini akan menjadi tanda bahwa hari ini saudara telah mengikat janji setia di hadapan Tuhan. Karena itu saudari Restu, ambillah cincin ini, pasang di jari manis saudara, suami saudara. Daniel, pada kesempatan kali ini, cincin ini menjadi simbol untuk hubungan kita, karena Tuhan memberkati hubungan kita sampai maut memisahkan. Amin. Daniel, ambil cincin ini dan pasang juga pada jari istri kekasih saudara. Restu, cincin ini menjadi bukti tanda cinta kita selama ini dalam menjalin hubungan. Dan pada saat ini kita melangkah bersama dalam berumah tangga. Kiranya kita tidak dapat dipisahkan sampai maut memisahkan kita. Terimalah Restu. Karena mereka sudah mengikat janji di hadapan Tuhan, cincin menjadi simbol. Maka dalam adat kita Toraja dan Tubasa Situka. Karena itu mereka akan bertukar tempat, yang berarti juga bertukar orang tua. Artinya orang tua yang melahirkan harus diperlakukan sama dengan mertua. Yang mau terjadi Tubasa Situka. Yang mau dipastuka sampai nang kamu. Napori pak kabaro na pangamatua te perkawinan. Silakan tukar tempat. Segenap keluarga, kedua mempelai, saya mewakili Majelis Jemaat Beringkanaya dan seluruh warga jemaat akan menyerahkan kepada anak kita, saudara kita Daniel dan Restu. Pertama, surat nikah bahwa hari ini mereka telah diberkati di tengah-tengah persekutuan kita. Dukunglah mereka dalam menjalani rumah tangga ini. Doakan dan terus beri support. Kemudian yang kedua, kami akan menyerahkan Alkitab. Ini menjadi dasar pedoman di setiap langkah perjuangan Daniel dan Restu menjalani rumah tangga ini. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidupmu. Luar biasa isi dari firman Tuhan ini. Meneguhkan, menguatkan kita, bahkan memberi inspirasi dalam setiap kemelut hidup. Dia berkuasa untuk menolong kita. Terimalah. Tuhan berkati ya. Kasih mamat lagi. Tolong diambil Alkitabnya karena masih ada proses. Silakan duduk. Bisa mau kami suleh. Dalam percakapan kami, kedua anak kita saudara Restu dan Daniel meminta supaya mereka menyampaikan terima kasih kepada kedua belah pihak orang tua karena mereka mengatakan kami bisa sampai hari ini memasuki rumah tangga dengan baik-baik oleh karena tuntunan kasih dari orang tua yang telah melahirkan, telah membesarkan dan juga telah
menyekolahkan sampai hari ini mengantar dalam perkawinan. Mereka akan menyatakan tanda terima kasih. Silakan Daniel dan Restu datangi mama papanya Restu terlebih dahulu. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. 啊。
Kepada seluruh keluarga dipersilakan memberikan persembahan syukurnya. Dipersilahkan vokal grup PWGT Jemaat Rantai Pangli dengan kasih persembahan pujiannya dipersilahkan.
Tuhan mohon kehidupan dan kasih yang kekal. Kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini adalah
Sidang Jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita akan sama-sama memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui pundi persembahan. Mengiringi pundi persembahan dijalankan, mari kita melakukan dari NKB 197, Besarlah Untungku. Jika Yesus milikku, bersuka
paduan suara jemaat. Secara berturut-turut persembahan pujian dari paduan suara Jemaat Biringkanaya dan paduan suara Via Dolorosa. Dengan kasih disilakan.
bersuara baik dari Jemaat Putih Tamalan Rea, dari Jemaat Pelita dan juga dari Jemaat Raja Pangli Toraja Utara. Ini menyempurnakan kebahagiaan restu dengan Daniel dan teman-teman penonton dari Raya sebenarnya dukungan dalam doa restu. Namun kita satukan hati kita bawa harapan dari rumah tangga yang dibentuk oleh Tuhan melalui restu dan pada hari ini dan kita harapan hidup kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terpujilah Engkau atas segala rahmat dan kebenaran yang boleh kami alami, boleh kami saksikan hari ini. Kau telah menyertai kami dalam ibadah pemberkatan perkawinan anak saudara kami Daniel dan Restu. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami telah mempersembahkan hidup kami. Bahkan kami telah menyatakan rasa sukacita kami melalui baik diserahkan oleh kedua mempelai dan keluarga, kedua belah pihak orang tua maupun secara bersama-sama yang telah dikumpulkan melalui kunti. Kiranya semua itu menyenangkan Engkau Bapa, dan karena itu kami mohon Engkau terus menopang perjalanan hidup kami masing-masing. Teristimewa kami doakan anak saudara kami Daniel Kresna dan manusia Mabley dengan Saudari Restu Mandiri Panggonan yang telah menerima tuntunan kasih-Mu, mereka boleh memasuki perkawinan hari ini. Biarlah firman-Mu yang telah kedengaran terus Engkau uraikan dalam mata iman Daniel dan Restu dan kami semua, agar firman-Mu itu terus memandu hidup kami lakukan dalam apapun kenyataan hidup, menjadi pedoman bagi kami dalam suka duka. Terlebih bagi Daniel dan Restu menjalani perjalanan yang diawali hari ini dalam perkawinan mereka. Sungguh kami tahu bahwa tidak lepas dari tantangan pergumulan. Karena itu biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Terus terdiam dalam mata iman kami, sehingga perkawinan anugerah-Mu boleh terjaga dengan baik dalam apapun kenyataan hidup yang dialami oleh Daniel dan Restu. Mereka tetap teguh mengkaryakan janji yang telah dinyatakan hari ini. Berdoa untuk tugas pekerjaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada Daniel dan Restu. Engkau senantiasa menolonginya, memberkati, karuniakan sukacita untuk melakukannya sebagai tanggung jawab hidup yang Tuhan karuniakan. Juga dalam membangun rumah tangga kami, Tuhan berkati Daniel dan Restu untuk terus mengedepankan kesatuan yang terbentuk hari ini. Biarlah kiranya pertolongan dan kuasa kasih-Mu melalui Roh Kudus tetap mereka bahkan dalam menjalani hidup ini secara maksimal, sehingga apapun yang dihadapi mereka terus dalam sukacita. Berdoa untuk kedua belah pihak orang tua dalam rumah tangga, dalam tanggung jawab pekerjaan dan usaha kehidupan. Berkati orang-orang kecintaan kami ini. Berdoa untuk segenap keluarga yang berhadir memberi doa restu kepada Daniel dan Restu. Berdoa untuk sanak saudara kakak adik dan kedua mempelai ini. Bahkan ada orang yang hadir, jemaat-Mu, baik dari rantai Pangli, Toraja Utara, Bukit Tamalan Raya, bahkan jemaat Berikan. Tuhan kami, biarlah dalam tanggung jawab pelayanan sama-sama boleh diemban dengan baik, terus mempersaksikan kabar sukacita di tengah-tengah perjalanan hidup. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu akan resepsi perkawinan Daniel dan Restu sebentar
acara yang telah disusun dengan baik. Berkati kedua mempelai, berkati kedua belah pihak orang tua saudara bahkan para undangan. Biarlah kiranya mereka datang dalam sukacita bersama dan itu menyempurnakan kebahagiaan keluarga besar, secara khusus bagi saudara Terkas Daniel dan Restu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, tentu Engkau telah mengawali memberkati segenap keluarga bahkan kedua belah pihak orang tua boleh tiba di pasar, boleh bersama-sama bersyukur bergembira hari ini, menyaksikan penciptaan melalui perkawinan Daniel dan Restu. Kami doakan Tuhan sekiranya nanti malam ada keluarga yang akan kembali ke tempat masing-masing hari-hari berikutnya. Ke dalam tangan kami serahkan berkati seperti hentaramu yang telah dinikmati, demikian juga Tuhan nyatakan mengawali perjalanan mereka untuk pulang ke tempat tugas pekerjaan. Biarlah kiranya mereka dalam kebahagiaan sampai hari ini. Harapan-harapan hidup dan rumah tangga yang berbentuk antara Daniel dan Restu hari ini, harapan-harapan hidup kedua belah pihak orang tua, sanak saudara kami sekalian, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Tuhan berkata di dalamnya memberkati. Biarlah semua itu terlaksana dengan baik dan tentu akan membahagiakan kami sekalipun. Kami tidak lepas dari berbagai tantangan dan pergumulan hidup, tetapi ketika kami menyandarkan segenap keberadaan hidup kami dengan segala harapan-harapan hidup hanya dalam tangan kuasa-Mu, kami percaya Tuhan akan menampingi kami dan memberi keregaan dan sukacita. Berdoa untuk bangsa negara kami, ciptakan kedamaian di dalamnya. Bagi pemerintah kami terus menolong, memberkati dan setiap keberadaan dalam angkat roda pemerintahan. Mereka semua senantiasa dipimpin oleh hikmat-Mu dan mendatangkan dari sejahtera bagi semua. Ya Bapa di surga, ke dalam tangan kami menyerukan setelah ibadah pernikahan perkawinan Daniel dan Restu, mereka akan kembali ke tempat di mana mereka akan mengatur diri, mempersiapkan kehidupan mereka. Berbagai hal yang masih dilakukan untuk mempersiapkan diri memasuki resepsi perkawinan mereka. Tuhan berkati semua itu biar berjalan dengan baik. Ya Tuhan, segenap keluarga undangan yang sebentar lagi akan menuju ke Dalton, Engkau menunjukkan sayap kasih-Mu terlebih kedua mempelai dari orang tua saudara. Jauhkan dari mana bahaya, dimakan dengan baik dan beri kesempurnaan kebahagiaan melalui resepsi perkawinan tersebut. Bapa di surga, Kau tahu di tengah-tengah persekutuan jemaat Peringananya kemarin sore kami dirundung duka cita oleh karena kepergian Bapak Yohanes Salempang atau Bapak Anggi. Ya Tuhan, hiburkan segenap keluarga, berkati ibadah pelepasan jenazah sebentar malam. Kiranya semua itu berjalan dengan baik dan juga itu bagian dari kebahagiaan kami hari ini bersama dengan keluarga saudara kami Daniel dan Restu. Ya Bapa di surga, semua yang telah menggelarkan diri dalam pelayanan-Mu melalui pemberkatan perkawinan anak bekas saudara kami Daniel dan Restu ini, apapun peran yang telah kami lakukan dan akan kami lakukan, biarlah menjadi tanda sukacita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan berkenan oleh mengambil bagian dalam pelayanan. Berdoa untuk orang tua saudara-saudara terkasih yang telah menyampaikan pujian yang mengembirakan, baik dari jemaat Rantai Tangwi, Bukit Tamalan Rea, jemaat Peringanaya. Tuhan berkati semua. Biarlah menjadi cara dari orang-orang kecintaan kami mewartakan Injil-Mu melalui kidung pujian yang dipersiapkan dengan baik. Ya Tuhan, lindungi dan sertai kami hari ini. Berkati hidup dan segala yang akan kami karyakan. Kiranya memuliakan nama-Mu dan terus menjadi jalan berkah bagi hidup kami dan sesama kami yang Tuhan perjumpakan dengan kami. Ya Bapa, inilah doa syukur permohonan kami. Inilah syafaat kami bersama Daniel dan Restu. Tuhan dengarkan, sempurnakan, karena semuanya kami bawa dalam nama Tuhan
Mari kita berdiri bersama-sama. Dan saya akan membaca firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang agak panjang sedikit. Dari Amsal pasal 3 ayat 3 sampai 8 demikian. Berani nilai Daniel saudaraku, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bicara. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Kasih Tuhan mengirim. Nyatakanlah dalam apapun hidup ini bahwa perkawinan kalian tidak ada yang memisahkan. Tetaplah jalani dalam saling mengasihi, menghargai dan setiap keadaan hidup, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menutup rangkaian ibadah pemberkatan perkawinan saat ini, mari kita melakukan nyanyian syukur dari pelengkap Injil 289 ayat 1, keluarga hidup ini. Demikianlah ibadah pemberkatan perkawinan yang sudah terlaksana dengan baik. Diucapkan terima kasih atas keterangan kita semua, dan terlebih khusus kepada Ayah Firman, Ibu Pendeta Abigail Takemano, Sarjana Teologi, Magister Manajemen, serta semua yang bertugas mengambil bagian dalam ibadah pemberkatan perkawinan saat ini. Dan segenap majelis gereja Pelajar Jemaat Biringan mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara Daniel Tresna Darmansyah Mapele, Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, dengan saudari
saat ini kita akan melangkah ke acara yang ketiga, yaitu ucapan terima kasih dari keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Jaksa Marino Marandu, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kepada beliau disilakan. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita sekalian yang kami hormati bersama Ibu Pendeta Jemaat Indonesia Raya, seluruh Bapak Majelis Gereja Jemaat Indonesia Raya, dan seluruh pengurus gereja gerejawi umat Indonesia Raya yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, terutama di fase perdesaan dunia. Kemudian yang saya hormati, kakak saya, Bapak, kedua, kemudian orang tua saya dari Bapak Daniel, yang saya hormati, dan saya sangat kesini pengantin berdua, kedua anak saya ini dari restu. Kemudian bapaknya pun yang hadir memberikan restu maupun doa pada siang hari ini. Kami sangat berterima kasih atas kedatangan kita semua di gereja Jemaat Indonesia Raya, baik itu yang datang dari Toraja, dari Palopo, dari Paus, dari Papua, dari Medali, apalagi yang